Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Oke, terima kasih. Selamat bergabung. Oke, selamat bergabung Mbak Nani. Selamat bergabung Mbak Zahratunisa. Oke ya, jadi untuk sore ini kita akan melanjutkan perkuliahan untuk mata kuliah akuntansi manajemen ya. Nah, untuk sore ini saya akan menjelaskan pembahasan tentang biaya relevan. Oke, langsung saja ini untuk mempersingkat waktu. Oke, jadi kalau minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang ini ya, di break even point ya. Nah, untuk sore ini kita menjelaskan tentang biaya relevan. Apa itu biaya relevan? Jadi biaya relevan ini merupakan biaya yang memang di sini berbeda dari setiap alternatif yang ada. Ya. Jadi manajer di sini sering dihadapkan dalam pengambilan keputusan, yang mana di sini ada beberapa alternatif, yang mana dari alternatif-alternatif yang ada di sini ini memiliki informasi biaya yang berbeda-beda. Jadi disinilah fungsi daripada biaya relevan, sehingga nanti di sini manajer bisa memutuskan biaya apa alternatif yang paling baik yang akan diambil. Jadi biaya relevan ini merupakan biaya yang menyesuaikan keadaan guna dalam pengambilan keputusan pada saat tertentu. Nah, makanya di sini kalau kita melihat biaya relevan ini memang lebih difokuskan untuk proses pengambilan keputusan-keputusan khusus. Nah, ini beberapa keputusan khusus yang nanti bisa diambil oleh manajer. Yang pertama adalah menerima atau menolak terhadap pesanan khusus. Jadi menerima atau menolak terhadap pesanan khusus ini sebagai gambaran ketika perusahaan ini memproduksi suatu produk tertentu, kemudian di situ ada pesanan khusus yang mana di sini yang dimaksud dengan pesanan khusus ini bisa dengan spesifikasi yang berbeda atau bisa juga dengan harga yang berbeda. Jadi sebagai contoh misalkan saja Mas Ilham memproduksi pupuk misalkan. Nah, untuk pupuk yang diproduksi di sini harga jualnya adalah 5.000 misalkan. Nah, kemudian ada pesanan khusus ya, memesan dalam jumlah yang banyak tetapi meminta harga tidak 5.000 tapi 4.000. Jadi ada selisih 1.000. Nah, ini apakah pesanan tersebut itu diterima atau ditolak? Karena kalau kita melihat daripada harga yang ada, ini tentunya ada ini apa perbedaan harga. Oke ya, jadi ada perbedaan harga sehingga di sini tentunya apakah itu keputusannya diambil atau ditolak. Nah, ini yang dimaksud dengan menerima atau menolak terhadap pesanan khusus. Kemudian untuk yang kedua di sini adalah menghapus atau mempertahankan suatu produk. Nah, ini biasanya untuk produk-produk yang volume penjualannya rendah. Sehingga di sini dimungkinkan tidak mendapatkan keuntungan tapi malah mengalami kerugian. Nah, ini apakah produk ini dihapus atau dipertahankan? Ini jadi contoh perusahaan memiliki beberapa varian produk. Nah, di situ ada satu varian produk yang memang tingkat penjualannya rendah, di mana di situ tidak ada keuntungan terhadap varian produk tersebut, tetapi malah mengalami kerugian.
Nah, ini apakah perusahaan mempertahankan atau menghapus untuk varian produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengganti suatu produk dengan produk baru. Ini kasusnya hampir sama dengan poin yang 2 ini. Cuman kalau untuk yang ketiga ini, produk ini tidak dihapus tetapi diganti dengan produk yang lain yang tentunya di sini melihat ada potensi yang lebih baik. Ini. Ya. Jadi diganti. Jadi kalau kita sering melihat, makanya banyak sekali ya produsen-produsen mengembangkan atau melakukan kebijakan dengan mengganti produk yang memang sudah tidak punya potensi lagi untuk volume penjualan yang tinggi. Kemudian yang keempat adalah menyewakan atau menjual suatu aktiva tetap. Ini biasanya adalah terkait dengan suatu aktiva yang memang untuk aktiva tersebut ini memang lebih ke nilai ekonomisnya sudah habis, sehingga agar supaya aktiva ini itu bisa siap digunakan, maka aktiva ini harus diservis. Misalkan perusahaan punya mesin yang lama sudah tidak terpakai karena nilai ekonomisnya sudah habis dan posisi aktiva ini rusak. Nah, ini kira-kira kalau disewakan tentunya harus melalui proses servis dulu. Nah, ini. Tetapi kalau dijual, maka di situ dijual apa adanya, jadi tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk servis. Kemudian untuk yang berikutnya adalah menjual langsung suatu produk atau memproduksi terlebih dahulu. Contohnya ya misalkan produsen mebel. Ketika memproduksi mebel ini tentunya dalam bentuk setengah jadi, ini sudah bisa atau sudah laku terjual. Nah, apakah di sini manajer itu menjual produk mebel itu dalam bentuk setengah jadi atau melanjutkan proses produksi sampai menghasilkan produk jadi baru nanti dijual. Nah, ini. Jadi ini adalah untuk keputusan-keputusan khusus yang nanti bisa diambil oleh manajer dengan menggunakan pendekatan biaya diferensial atau biaya relevan, sehingga di situ nanti bisa dilihat alternatif yang memang memiliki kontribusi keuntungan yang paling optimal. Oke, baik. Nah, langsung saja di sini kita untuk keputusan yang pertama yaitu berkaitan dengan menerima atau menolak suatu pesanan. Ini sebagai ilustrasi suatu perusahaan yang telah memproduksi suatu barang, misalkan jenis barangnya X, juga bisa menerima pesanan yang lain asal sesuai dengan barang yang diproduksi. Walaupun ya bentuknya mungkin bisa berbeda bentuk. Maka hal ini bisa dilakukan asal tidak melebihi daripada kapasitas produksi yang sudah diperkirakan. Nah, ini. Jadi oke, jadi ini adalah contoh bagaimana terkait dengan biaya relevan ya yang berkaitan dengan bentar ya. Ini kalau mama. Oh, sayang. Oh. Oke. Jadi itu tadi ya. Jadi ada perusahaan memproduksi barang X, di samping memproduksi juga dia bisa menerima pesanan asalkan produknya sesuai. Nah, ini bisa dilakukan asal tidak melebihi daripada kapasitas produksi yang diperkirakan. Ini kuncinya. Jadi asalkan pesanan ini tidak melebihi daripada kapasitas produksi, maka pesanan tersebut itu bisa diterima. Nah, ini sebagai contoh, PT Mutiara mempunyai data tentang biaya harga jual sebagai berikut. Ini untuk harga jualnya adalah 3.500, biaya variabel per unitnya adalah 2.000, kemudian untuk biaya tetapnya adalah 550. Nah, biaya variabel dan biaya tetap ini merupakan biaya produksi dan perusahaan memproduksi rata-rata per tahunnya itu adalah sebanyak 5.000 unit. Ini jadi untuk memproduksinya setahunnya itu 5.000 per unit, 5.000 unit per tahun. Kemudian untuk biaya usaha ini terdiri dari administrasi dan penjualan. Ini rata-rata per tahunnya 400.000.
Nah, ini kapasitas produksi perusahaan yang dimiliki adalah 6.000. Jadi ini masih ada sisa kapasitas sebanyak 1.000 unit per tahunnya. Karena kapasitas produksi perusahaan 6.000 dan rata-rata memproduksi baru 5.000. Nah, selanjutnya di sini ketika ada pesanan khusus, ini untuk contoh. Jadi ternyata perusahaan ada pesanan khusus sebanyak 500 unit. Nah, ini jadi ada pesanan khusus sebanyak 500 unit dengan harga jual 2.700. Nah, ini ditanyakan apakah pesanan tersebut ini diterima atau ditolak. Kita bisa melihat, bisa membandingkan harga pesan di sini hanya 2.700. Padahal kalau perusahaan menjual ini harganya adalah 3.500. Tetapi pesanannya ini 500 unit, lumayan banyak. Nah, untuk pesanan 500 unit ini tentunya kalau diterima, maka kapasitas produksi itu mencapai 500 ya, 5.500 unit kapasitasnya. Dan itu lebih kecil dari 6.000, berarti ada potensi untuk bisa diterima. Nah, untuk itu kita bisa melihat bagaimana apakah pesanan ini diterima atau ditolak. Nah, ini kita bisa melihat. Nah, untuk memudahkan, membantu di dalam proses perhitungan, maka di sini kita bisa di dalam proses perhitungan kita sajikan dalam tabel, seperti contoh di sini. Jadi, ini ada dua alternatif, menerima dan menolak. Jadi, kalau menerima, berarti di sini ada perolehan pendapatan dari produksi dengan kapasitas 5.000 sebesar 17.500.000. Jadi 5.000 ini adalah kapasitas produksi rata-ratanya, dikalikan dengan 3.500 ini adalah untuk harga jualnya. Kemudian ini karena menerima maka ada tambahan penghasilan atau perolehan penjualan dari pesanan sebesar 500 unit dengan harga jual 2.700 menghasilkan penjualan 1.350.000. Sehingga di sini untuk total penjualannya adalah 18.850.000. Dan ini berbeda kalau kita bandingkan dengan menolak, di mana kalau menolak berarti untuk penerimaan pendapatan ini hanya diperoleh dari produksi 5.000 ini, kapasitas produksi 5.000 dikalikan dengan 3.500. Sehingga perolehan pendapatannya hanya 17.500. Dari sini tampak ada selisih daripada hasil penjualannya sebesar 1.350.000. Nah, ini. Kemudian kita memperhitungkan juga biaya variabelnya. Di sini untuk biaya variabel untuk produksi, biaya variabel per unitnya ini adalah 2.000, sehingga kalau produksinya 5.000 unit, maka 5.000 kali 2.000 sama dengan 10 juta. Nah, ini karena menerima, maka ada tambahan untuk biaya variabel sebesar 500 unit, jadi 500 unit dikalikan dengan 2.000 sama dengan 1 juta. Sehingga total biaya variabelnya adalah 11 juta. Nah, ini kalau dibandingkan dengan menolak, maka untuk pengeluaran biaya variabel lebih kecil, yaitu biaya variabelnya adalah hanya biaya variabel yang diproduksi, yang digunakan untuk produksi 5.000 unit ini. 5.000 dikalikan dengan 2.000, 1 juta. 10 juta, maaf. Jadi ada selisih 1 juta. Jadi total biaya variabelnya kalau menerima 11 juta, sedangkan kalau menolak ini sama dengan 10 juta. Ada selisih 1 juta. Sedangkan di sini berarti nanti untuk kontribusi marginnya, ya, ini adalah total biaya dikurangi dengan total biaya. Total penjualan, maksud saya, total penjualan ini dikurangi dengan total biaya variabel. Sehingga di situ kalau menerima kontribusi marginnya adalah 7.850.000, sedangkan kalau menolak ini maka 17.500.000 dikurangi dengan 10 juta, sehingga di sini diperoleh sebesar 7.500.000. Nah, ini ada selisih, kontribusi margin adalah 350. Nah, selanjutnya ini kita kurangi dengan biaya tetapnya. Biaya tetap sama, menerima atau menolak, yaitu sama-sama 550. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat berapa besar perolehan laba dari dua alternatif di sini dan kita bisa membandingkan. Di mana jika menerima, maka perolehan labanya adalah 7.300.000. Sedangkan jika menolak, maka perolehan laba hanya sebesar 6.950.000. Dari sini ada selisih 350. Oke. Nah,
Tentunya dari hasil perhitungan di sini kita sudah bisa melihat kira-kira mana alternatif yang memberikan kontribusi daripada pendapatan dan juga laba yang lebih besar, yaitu di sini adalah jika menerima. Nah, maka tentunya kita bisa menyimpulkan ya bahwasanya dari dua alternatif tersebut, maka sebagai rekomendasi perusahaan itu sebaiknya menerima untuk pesanan tersebut. Walaupun harga pesannya itu hanya 2.700. Nah, ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa di sini direkomendasikan untuk menerima pesanan khusus. Yang pertama adalah tentunya ketika perusahaan menerima pesanan khusus, maka kapasitas produksinya itu belum mencapai kapasitas maksimal. Jadi kapasitasnya baru mencapai 5.500, sedangkan kapasitas maksimalnya 6.000. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini perusahaan kalau menerima tentunya ada tambahan penurunan laba sebesar 350.000. Ini ya, ada tambahan laba. Itu. Kemudian yang ketiga di sini tentunya adalah berkaitan dengan biaya tetap. Di sini ketika menerima maka kapasitas produksi akan naik. Dan ketika kapasitas produksi naik, maka di sini untuk beban biaya tetap per unitnya ini tentunya akan semakin kecil. Ya, beban biaya tetap daripada perusahaan ini semakin kecil. Nah, maka dari itu di sini 3 alasan ini itu yang mendasari rekomendasi bahwasannya saran yang nanti bisa disampaikan untuk pengambilan alternatif ini adalah menerima pesanan tersebut. Oke, baik. Itu gambaran tentang bagaimana keputusan ini diambil. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi dari contoh di atas ini, jika ada tambahan pesanan khusus lagi, jadi kalau tadi ada pesanan sebanyak 500 unit, kemudian ini ada pesanan lagi sebanyak 100 unit lagi. Nah, ini kira-kira berapa sih harga jual yang nanti bisa ditawarkan sehingga di sini perusahaan tidak, untuk laba perusahaan tidak dipengaruhi. Maksudnya laba perusahaannya masih tetap ya. Ini. Oke. Nah, ini kalau untuk mengetahui kita bisa menggunakan pendekatan break even seperti kemarin. Jadi ini data yang kita gunakan adalah data dengan perolehan laba 7.300.000. Jadi kalau break even kemarin adalah total pendapatan sama dengan total biaya. Nah, maka di sini kita bisa melihat total pendapatannya yang total pendapatan awal ini yang pertama adalah 18.850. Ini dari pesanan plus kapasitas produksi yang tadi sudah kita hitung. Nah, ini adalah plus PX, ini adalah untuk pesanan yang 100 unit. Karena harganya tidak diketahui ini. A plus BX ini adalah untuk total biayanya, kemudian ditambah dengan laba. Karena labanya ini kita tidak ada perubahan, maka di sini kita menggunakan data 7.300.000. Nah, setelah kita lakukan perhitungan, maka di sini tampak ya P kali 100 sama dengan 19.050.000 dikurangi dengan 18.850, sehingga kita peroleh P-nya itu sama dengan 20 ya. 200.000 per 100 jadi sama dengan 200. Nah, maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya ketika ada pesanan baru sebanyak 100 unit, ini nanti perusahaan bisa ya mengambil kebijakan bahwasannya dengan harga 2.000 per unit perusahaan tidak ada tambahan keuntungan. Nah, dari sini tentunya ini bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, kira-kira untuk keuntungan yang akan diambil ini adalah sebesar berapa. Kalau perusahaan menggunakan harga 2.700 berarti ada tambahan Rp700 sebagai keuntungan per unit. Oke. Kalau menggunakan harga 2.100 maka ada keuntungan Rp100 per unitnya. Nah, ini. Jadi ini hanya sebagai dasar bahwasanya kalau harganya 2.000 maka perusahaan tidak ada tambahan keuntungan. Tentunya di sini perusahaan dalam melakukan kegiatan bagaimana agar supaya keuntungan ini bisa diperoleh. Sehingga harapannya harga jual untuk pesanan yang 100 ini adalah di atas 2.000.
Oke, itu gambaran. Nah, ini ketika kita menggunakan informasi untuk data yang kedua, yaitu yang tidak menerima pesanan yang 500 unit ini pun juga nanti hasilnya sama. Oke, harga jual per unitnya adalah 2.000 per unit. Oke, baik. Sampai sini ada yang ditanyakan mungkin? Silahkan. Oke, ini karena ada keterbatasan ya, ini pada puasa ya ini ya, saya belum mengucapkan selamat menunaikan menjalankan ibadah puasa ya, walaupun mungkin untuk puasa pada tahun ini berbeda dengan puasa-puasa sebelumnya karena kita puasa di tengah wabah corona, tapi di sini harapannya tidak mengurangi daripada kualitas ibadah kita, hanya tetap ya himbauan daripada pemerintah yaitu untuk melakukan social distance ya, sehingga di sini untuk membantu pemerintah dalam rangka untuk memutus mata rantai daripada penyebaran virus corona. Sehingga harapannya nanti virus corona bisa dikendalikan, virus corona bisa hilang, kita bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Oke, silakan mungkin kalau ada yang tanyakan. Ini Cukup, Pak. belum ya, oke. Karena mungkin juga sebagian persiapan untuk berbuka puasa. Buka puasa jam berapa ya? Kayaknya sebentar lagi ya ini ya. Oke, baiklah. Iya, Pak. 5:30. 5:30 ya, oke baik. Saya kira untuk perkuliahan, jadi tadi mohon maaf, saya setting ternyata malah justru menghambat, jadi tidak lancar. Sedianya memang jam 4:30 tadi saya mulai. Oke baik, saya kira cukup ya untuk perkuliahan pada sore ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau pertanyaan-pertanyaan, atau mungkin diskusi atau apalah, nanti bisa disampaikan via WA, sehingga nanti bisa ada tanggapan atau mungkin ada penyelesaian dari saya. Oke, baik. Jadi itu ya yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Terima kasih, Pak Miftah. Oke, sama-sama.